Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Back with me again, Lexa. I'm sorry for making you shocked at the beginning. Kaget ya lihat Lexa kayak gitu. Nah, itu tadi ada hubungannya dengan materi kita pagi ini, yaitu tentang mas dan should. Apa sih hubungannya? Jadi gini ceritanya, saya itu dapet tugas, I have a task for arts lesson, jadi untuk tugas SBK. Terus tugas SBK-nya itu suruh nyanyi. Nah, aku bingung, Lexa tuh bingung mau nyanyi dalam bahasa apa. So I know a little bit of Japanese and also English. Should I sing in English or should I sing in Japanese? Nanti kalian kasih tahu Lexa ya, kasih saran. Nah, so how to kasih saran in English, how to give suggestion in English, itu kita akan bahas mengenai kasih saran dalam bahasa Inggris. Apakah kalian memakai must atau kalian bisa pakai should? Now let's check this out. Jeng 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 jeng. Nah, bentar, Lexa turun dulu. Dah. Jadi yang pertama adalah should. Should itu digunakan untuk memberikan saran. Jadi ketika Alexa tanya saran pada kalian, kalian bisa pakai should untuk memberikan saran atau suggestions. Saran itu tentu saja sifatnya tidak wajib, berbeda dengan obligation, yaitu kewajiban atau keharusan. Kenapa sesuatu dinamakan wajib? Karena kalau kita tidak mewajibkan itu atau kita tidak melakukan itu, nanti akan ada hukumannya atau konsekuensinya. Nah, sementara kalau saran, kalau nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Let's see. Next. Ini dia. Oke, cara penggunaan should. Apapun subjeknya, mau he, she, it, I, you, they, semua diikuti dengan should dan diikuti dengan verb 1. Misalkan, example, Susie should drink medicine to get well soon. Susie sebaiknya minum obat supaya cepat sembuh. Nah, kalau Susie nggak mau minum obat gimana? Ya nggak apa-apa, tapi dia nggak sembuh-sembuh aja. Oke, let's continue to the next topic. Must. Berikutnya adalah must. Must itu artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti akan ada konsekuensinya. Nah, ini dia polanya. Kalau must itu sama dengan should, jadi subjek apapun diikuti dengan must dan verb 1 tanpa ditambah apapun. Nah, kita lihat contohnya, you must come to school on time. Kamu harus atau wajib datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa? Kalau kamu tidak datang tepat waktu, nanti kamu akan dihukum. Pasti kan ada hukumannya kalau tidak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, contoh yang kedua, kalau kalimat negatif berarti tinggal ditambahin not aja di belakangnya. They must not be noisy in the classroom. Jadi mereka tidak boleh atau tidak, ya benar-benar tidak boleh rame di kelas. Kenapa? Karena kalau rame di kelas pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nanti gurunya marah, nanti teman-temannya merasa terganggu dan lain sebagainya. Rangkumannya kayak gini, mudah bukan? Nah, kalau kita memakai must ketika to talk about obligation and prohibition. Obligation itu kewajiban yang tadi, prohibition itu yang tidak boleh dilakukan atau larangan. I must do my homework, aku harus mengerjakan pekerjaan rumahku, atau you must not walk atau mustn't walk on the grass in the park, it's forbidden. Kamu nggak boleh menginjak rumput di taman karena itu tidak boleh, itu dilarang. Kalau should, kita pakai should kapan? Untuk memberikan suggestion atau advice. You should eat healthy food, it's good for you. Kamu lebih baik makan makanan yang sehat karena bagus buat kamu. Kalau shouldn't, you shouldn't stay up till late, it's bad for you. Kamu sebaiknya tidak begadang karena begadang tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kok jadi lagu?
Oke, ngomong-ngomong soal lagu, tadi kan Lexa sudah bilang kalau Lexa punya tugas SBK. Tadi di intro Lexa udah nyanyi Summertime. Ini kira-kira gimana nih? What do you think? Ini tugas kalian nih, chapter 3 task 1. The first question, what should I do? Lexa harus melakukan apa? Should I sing in English or in Japanese? Why? And number 2, must I finish the assignment on time? Assignment di sini artinya tugas SBK-nya Lexa itu harus dikerjakan tepat waktu nggak? Why? Nah, ini pertanyaannya kalian copy and answer. Jadi di copy di buku tulis, pertanyaan ditulis lalu dijawab di buku tulis juga. Kerjakan dan tulis dengan full sentences. Maksudnya harus dalam kalimat yang utuh ya, nggak boleh cuma must I finish the assignment on time? Yes, you must gitu. Nggak boleh ya. Harus dikerjakan, dijelaskan dan disertakan alasannya. Semuanya dalam bahasa Inggris. I don't need your Indonesian. Jadi nggak perlu bahasa Indonesia, nggak perlu diartikan, kalian langsung kerjakan, tulis dalam bahasa Inggris. Okay, so if you have any questions, please let me know in the comment section below. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.